Pak Samsul ya tadi, apakah dianggap bahwa kalau pakai Twitter yang besar itu pasti dia lebih aman, lebih gak gampang putus? Menurut saya begini, di gambar itu sudah menjelaskan bahwa kalau Twitter kecil dengan Twitter besar itu di situ kelihatan sekali gitu bahwa Twitter besar itu DP-nya ya tambah gede. Artinya kalau seumpama di setel pada level yang sama di LMS maupun power yang sama, Twitter cilik itu gawe loro di paralel itu baru bisa menyamai satu Twitter besar itu bantere. Ini kalau bahasa yang paling gampang ya untuk disampaikan dan dimengerti. Jadi lek Twitter cilik loro iki dibanding Twitter gede iku padha karo Twitter cilik loro iki paralelen iku banture lho baru padha karo Twitter gede itu. Jadi kalau untuk ngejar keras gitu sebetulnya Twitter gede iku gak usah dipaksa gede aja dek wis banter gitu. Intinya gitu. Gitu Pak Michael. Yes. Ngerti ya? Bahasa ini sudah disempurnakan sama Ko Aliong. Maksudnya ngono ya. Jadi sudah apa namanya Twitter besar ya pasti SPL-nya lebih gede. Namanya SPL-nya lebih gede pasti lebih kencang. Lebih kencang pasti lebih aman. Karena apa ya tadi maksimal. Wes cukup banter wisan. Ya kan ya pedot kupingnya. Nah, kayak ngono ya. Ngerti ya? Ada pertanyaan lagi seputar driver? Ko Aliong satu. Semisal driver Twitternya itu di seri Pak. Jadi misalkan satu box isinya 2. Di seri di paralel ke box satunya. Jadi 4 driver Twitter, 1 channel power. Wah, iki. Itu gimana Pak? Di Lumajang kebanyakan seperti itu Pak, Kebanyakan biar gitu ya. awet Pak. Iya. Jadi misalnya ini 16 ohm. 8 ohm sorry. Makanya ini agak melenceng tapi nggak apa-apa saya jelasin. 8 ohm misalnya power Anda butuhnya 100 watt. Anggap aja ya. Kalau misalnya 16 ohm, dia kan tetap 100 watt. Ini speaker ya. Sorry. Ini anggap aja driver ini ya. 8 ohm 100 watt, 16 ohm 100 watt misalnya. Sorry, ben gak keliru. Kok salah sangka di foto. Diajar netizen aku. Ini 100 watt, 100 watt. Ya, tapi kalau ini sekarang saya paralel dengan 16 ohm. Ini saya paralel gini ya. Ini kan jadi 200 watt 8 ohm. Setuju sama saya ini? Ya kan ya. Ini kan jadi 800 watt 8 ohm. Nah, sekarang kalau misalnya power amplifier Anda ini speknya 8 ohm 100 watt. Kalau 16 ohm dia jadi berapa? Jadi 50. Separuh nih. Dan ini sebetulnya harus ada alat pengukuran yang jelas. Jadi bukan 50 sebetulnya. Itu harus didamilut berapa. Resistansinya berapa. Jadi 50. Sebetulnya waktu powermu ini ngangkat 1. Wis gak kuat asli nih. Sehingga apa? SPL-nya kecil. Jadi ada mitos bahwa, oh kalau di Pino 16 ohm SPL-nya kecil. Ora. Alon. Soalnya apa? Karena sebenarnya powernya kerjanya 2 kali lipat 16 ohm. Gitu loh. Kalau power bule itu jelasinya kalau beli lab itu dari 16 ohm disebutin. Bukan dari 8 ohm. Tapi power Cina yang disebutin apa? 2 ohm. Wati gede, tapi Anda nggak pernah mau main 2 ohm sebetulnya. Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan ini kan cara ngitung watt sebetulnya. Pertanyaannya kan gampang. Ya kan ya. Ini misalnya 10 in 300 watt. Saya pernah bahas di Facebook 8 ohm. Ini peaknya berapa? Ayo kon, takoki kon. Peaknya speaker ini, sekarang ada speaker 300 watt 8 ohm. Peaknya berapa? Makanya kan saya bilang hanya Tuhan yang tahu, Pak. Ini mau angkat power subwoofer. Enggak.
Enggak. Kalau Anda angkat powernya lebih kecil malah modar. Jadi, oh ini belum tahu ini berarti ini ada sinyal modar ini. Oke, ini belum tahu sekarang. Speaker subwoofer, voice coil kobong, itu kebesaran power atau kekecilan power? Angkat tangan. Nah ya sudah sama. Kalau lebih besar nggak ada masalah. Putus karena apa sebetulnya? Kumisnya biasanya putus. Itu yang terjadi karena apa? Anda cutnya Anda rendahin. Anda rendahin cutnya. Wih kok iso ngebas ya? Tambah wati gede. Mbok ndekno. Ngebas toh kumisnya ucul. Nggak ada masalah. Kalau Anda sekarang kalau misalnya power speaker ini modar, Anda dengerin kenceng. Speaker ini gembret dhisik, brek brek brek. Mbok terusno ya berarti kupingnya rusak. Sorry. Betul kan ya toh? Berarti kupingnya rusak. Brek, brek, brek. Berarti speaker itu ampun, ampun. Betulnya kan begitu. Tapi kenyataan teorinya speaker brek, brek, brek 10 in diangkat power subwoofer. Ada nggak sebetulnya? Nggak ada. Karena sebetulnya ini setelah saya pelajarin. Dikali 4 ini peaknya. Ini 1208 ohm. Nah 1208 ohm nek power Anda Cina. Yo cek enteng. Itu dalam tanda kutip belum potong kabel. Ya, kabel itu ada resistansinya. Ya kabelmu semakin dawa wattmu ya semakin ngrogoti watt power iku. Ya toh kabelmu semakin ya beliau lah kabel apa jenenge apa kabel listrik cepno lah ya tambah entek tenagamu. Ya toh. Siapa yang di sini suka cari kabel-kabel yang sepokoknya muni? Kain jemburan aja nih aku ngomong. Ya karena apa? Karena sebetulnya pengaruh kabel ini. Ini kalau nanti saya ganti kabel, frekuensi responnya juga pengaruh. Kabel, misalnya kabel Jepang sama kabel wah ini melebar tapi nggak apa-apa saya bilang. Kabel misalnya, itu semua berbeda karakteristik sebetulnya. Adem, lebih ngedof. Ini lebih teriak. Tapi orang di sini wah paling apik lho sih ta. Apik iki opo? Nek Anda pakai speaker Cina, pakai power Cina, pakai yo. Nge-Q-nya banyak, mengok. Wah. Ayo siapa yang di sini setuju dengan kata-kata saya? Ayo ukuran deh Smart Life, aku tahu ngukur soalnya. Aku tahu ngukur. Jadi nggak ada definisi kabel ini bagus sama ini kabel ini bagus. Ini api soalnya apa sing dodol angel terus mainu makelare akeh, makelare apa batine akeh, di ngomongnya paling apik. Sorry yang di sini makelar. Fair aja saya ngomong, udah. Ya kan ya, kenapa enggak ada definisi itu. Bilang bagus jelek itu sama saya enggak ada definisinya. Karena apa? Bagus terhadap apa? Jelek terhadap apa? Paham Mbak ya? Nah terus kemudian 300 itu kali peaknya 1208 ohm. Mosok sih speaker 10 in mau pasang di 8 ohm Mbak? Lah iya makane, mosok sih mau pasang di 8 ohm. Ya gak apa-apa sih, sugih power-e, sing dodol seneng, Pak. Betul ya, Pak ya? Kan gak mungkin Bapak pakai ini minimal maksimal 4 ohm. Ya toh anggap aja ya kan. Misalnya 4 ohm, ini jadi 600 watt 4 ohm. 2400, emangnya power 2400 4 ohm itu power subwoofer ada? Ada. Tapi kan terbatas power Cina, kalau power bertrafo kan terbatas wattnya. Oke Pak, next. Kalau yang tadi Bapak ini tanya, kalau misalnya speaker Twitter ini diangkatin power yang subwoofer gimana? Tak tahu iku lho wong mek nek paguyuban main lho nganggo power SP8000 power subwoofer digawe Twitter. Wonge jek ono iki. Bahasanya begini, yang paling gampang ya. Tadi yang namanya Twitter atau speaker compression itu ibarat itu seperti namanya ya, jadi load. Load itu artinya beban. Ya. Jadi speaker atau Twitter adalah beban. Amplifier itu adalah penggeraknya. Lek ngomong aku tuku L300 gitu. Ini kendaraannya. Kita perumpamakan sesuatu yang berbeda tapi nanti akan nyautnya juga sama. Aku tak tuku kendaraan L300. Terus rencanaku itu
aku iki biasa tak gawe muatan barang kira-kira 1 ton gitu. Kira-kira kayak apa ya? L300 speknya dek iso 1 ton lebih. Ya wis tuku iki ae. Artinya kendaraanku pasti aman gitu. Aku tuku L300 gak gampang potel sasisnya maupun mesinnya gitu. Kalau seumpama katakan aku tak tuku L300 tapi muatanku iki tak moti rek 4 ton ya apa? Wah ya rompal iki engko anuku gitu. L300 ku ini karena tidak sesuai gitu. Jadi ibarat seperti itu. Lek aku tuku L300 tapi aku momot beras 2 kintal ya apa? Ya gak apa-apa kendaraanku. Enteng. Tadi kalau mengenai ini kilas balik tadi ya mengenai sebuah compression itu bisa rusak itu dikarenakan apa? Opo panjang speaker sing gak kuat itu bisa. Opo karena powernya gak kuat itu juga bisa. Jadi ketika power tidak kuat ya ibarat itu mau kendaraan yang ketika dimuati berat yang melebihi batas daripada dia itu akhirnya kan bengok-bengok berok-berok tidak kuat lah. Kalau power itu ketika dia sudah tidak kuat itu yang menjadi bahaya itu adalah power ini sudah tidak normal. Sebetulnya power itu keluarnya kan dia tegangannya itu AC loh ya. Jangan salah loh, jangan dipikir bahwa loh speaker iki lah ono men plus sih. Iku lah kudune DC bukan. Lek DC mecudu gitu speakernya. Maka ketika power itu sudah pada batas kemampuannya dia dan kita paksakan, maka yang terjadi itu ada suara yang tidak enak. Lek jenenge power lek wis gak kuat iku mesti klip. Klip itu muni krak 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 seperti itu. Kalau dipaksakan ya mudah-mudahan aja sebuah power yang protectionnya dia bagus sesegera akan melepaskan daripada hubungan power ini ke speaker. Jadi Anda itu jangan gini loh ya. Wah, itu powernya protek guys. Sebetulnya power protect itu ada 2 sebab. 1, dikarenakan powernya sudah tidak mampu sehingga dia mengeluarkan tegangan DC. Dan tegangan DC itu apabila tidak ada protection yang menjadikan dia itu sebagai pengaman untuk mengamankan speaker, ya speakernya merotol gitu. Jadi lah ketelatan relay bekerja pemenang sing relay macet. Mesti speakernya prol, gosong seperti itu. Jadi kalau Twitter itu dikek power gede apa? Oh, menurut saya kok kayaknya malah aman ya. Seperti tadi saya bilang aku tuh L300 tak memoti 2 kintal. Padahal L300 itu bisa 1 ton lebih seperti itu. Gak apa-apa wong selama ini SPL. Kayak Twitter itu ya SP 8.000 kadang TX 1500 gak kegedean apa enggak gitu karena lebih gede itu gak apa-apa yang paling penting ya genset kuat gitu aja. Kalau kecil aneh suaranya kalau dipaksa gak kuat itu ya suaranya jadi gak enak suaranya ya itu tadi kalau enggak kuat terus dia klip malah itu justru akan merusak daripada komponen tersebut menurut saya sih gitu ya karena selama ini yang gawe SP 8.000 ambil TEG. Dulu saya berpikir dulu itu begitu, Twitter cilik kayak power cilik kan, ya gak apa-apa. Tapi ketika Anda tahu sendiri ya, sekarang ini zamannya kan zaman balapan tok arek ngono, ketoro ngono ya. Ketika sudah dijak gas-gasan itu ketoro. Kalau ketika power kecil itu suaranya ngos-ngosan gitu, jadi ndak enak suaranya gitu. Ya seperti itulah menurut saya. Oke, lanjut. Ya. Ini tipenya SPL 1050. 2,61. Ya, tanpa box ya. Kalau misalnya sekarang ini bawahnya berapa ini kalau sampai sini kurang lebih 640. Kadang-kadang orang kan ngekatnya 200, 250. Enggak apa-apa. Jebol, hati-hati aja. Karena apa? Karena nanti kalau dimasukin box, kayak tadi ada hornnya, responnya berbeda. Gitu loh. Responnya jadi berbeda. Nah, Anda harus hati-hati. Speaker 10 ini berapa sih sebetulnya? Dan banyak orang kan sekarang bawa speaker 10 in sama 15 in. Oh, ono speaker 10 in sama 15 in. Cek nolone kandel.
kendang lu nih kandel. Sebetulnya saya ini nggak terlalu setuju dengan, saya cerita dulu background ya. Background overlapping ya. Pabrikan speaker bule-bule itu jarang sekali overlapping zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya banyak yang overlapping, tapi kalau zaman sekarang bule-bule itu nggak pernah mau overlapping. Kecuali bule Eropa. Speaker-speaker brand-brand Eropa itu banyak overlapping. Kalau brand-brand Amerika hampir nggak overlapping. Karena mereka merasa bahwa kalau sudah di overlapping, Twitter bekerja Meet bekerja Twitter, suaranya nggak bersih. Paham sampai di sini? Tapi speaker Amerika patokannya nggak gitu. Aku maunya ini begini, ini bersih suaranya. Jadi dia akan nyari contoh ya kayak beberapa speaker yang made in USA. Dia itu bikin crossover dalam full range. Dulu ya waktu saya itu pernah ngukur, saya bongkar. Twitternya itu yang di crossover cuma Twitternya aja. 15-innya nggak di crossover point. Dia tahu dia misalnya Twitternya ini mau speaker ini mau di cut off misalnya 2 kilo misalnya atau 2,5 kilo misalnya ya. 2,5 kilo. Jadi Twitternya di cut 2,5 kilo, dia cari 15 in yang 2,5 kilo roll off. Jadi pada waktu dibunyiin bersama-sama pas. Itu speaker Amerika. Tapi hati-hati. Digenjot karena Anda nggak roll off, Anda akan keluar namanya distorsi. Kalau nggak di crossover. Akhirnya apa? Amblas. Karena nggak di crossover. Jadi benar-benar dia cari grafiknya yang benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dangdutan roll off itu menurut saya, overlapping itu menurut saya berbahaya. Karena sebetulnya secara drivernya ini tanpa box gini, pakai box jadi terkamuflas. Ya toh, dikamuflase jadi dia bisa rendah. Karena sebetulnya speaker ini kalau kita ukur antara atas sama bawah ini punya frekuensi respon. Nah ini pada waktu dia dikasih box, dia pantulin, dia mengeluarkan frekuensi respon. Ngerti maksudnya ya? Jadi hati-hati. Ya juga nggak harus di-cut. Saya selama ini nge-cut 10 in ya diangkat 300 ya gak tau meretel no Pak. Balik lagi nanti ujung-ujungnya sama Bapak tanya tadi. Power-nya wate piro, iki ini piro, distorsi ini piro. Karena banyak faktornya Pak. Ngerti sampai di sini kata-kata saya. Faktornya ini banyak. Kalau Anda misalnya, wah kalau nggak di-cut sampai rendah, middle lagi. Tipis, gak so banter. Nah karena apa? Anda tipis gak bisa kenceng, karena apa? Karena 15-innya sama 10-in Anda ini sebetulnya gak menikah. Jodohi. Nanti Anda alasan, wah aku gak so smart life, wah aku begini, wah aku begini, wah aku begitu, wah aku begini. Itu kalau diukur pelan-pelan, dicariin, itu ada Pak, bisa. Meskipun Anda cut 10-innya tuh 500, gak apa-apa. Nah ini kan sebetulnya dangdutan ini kan salah kaprah. Salah kaprahnya adalah apa? Middle harus 10 in. Padahal Anda dengar bahwa ada middle 8 in. Itu enaknya banget. Kenapa bule nggak pernah bikin liner? Bule beneran ini ya. Ojo ngomong saya pok jadi ini saya jual nih, ya kan ya. Itu masih saya anggap bahwa bule kelas menengah. Kalau bule-bule yang beneran speakernya kayak speaker yang mahal-mahal kayak apa namanya kayak apa dia mikirnya 8 inch 6,5 in. Tapi di sini speaker 6,5 in diomong cilik muni ta iki. Betul kan ya toh muni ta iki speaker iki sak ngene. Betul kan? Padahal sebetulnya Anda mencari middle, Anda kalau mau tahu speknya speaker Twitter 6,5 in 12 in. Twitter 8 in 15 in line rate three-way-nya. Twitter 8 in double. Twitter 6 in double. Gak ada. 10 in. Coba Anda buka di pulang. Gak ada. Karena apa? Karena sebetulnya menurut saya speaker 10 in ini nanggung. Banci. Kita lihat di sini. Dia atasnya cuma bisa 3 kilo. Yes Pak,
Kenapa Pak? Kalau lihat data sheet-nya kan sekitar atasnya itu 5 kali 5 kalau nggak salah itu ya. Nah, terus data sheet, ini kembali ke data sheet lagi. Apakah kalau lihat di grafik itu kan puncaknya di 1 kilo. Ya. Ya, puncaknya di 1 kilo. Katanya tadi kan high pass-nya itu di 1 kilo, yang benar. Tapi di data sheet speaker itu kan sekitar 80 sampai 5 kali 5 kalau nggak salah itu ya, kurang lebih itu. Berarti kan kalau lihat data sheet 80 kalau kita cut di 100 kan masih aman, ini menurut saya. Dalam kondisi di box. Apakah persepsi saya itu apakah benar apa salah? Karena sudah masih di ring data sheet gitu loh. Jadi data sheet-nya 80, saya cut dikatakan 150 misalkan masih di atasnya kan seharusnya aman. Kalau kita mengacu di data sheet dan di frekuensi tingginya itu 5 kali 5 saya potong katakan di 4,5. Masih aman. Tapi kalau ya di grafik itu kan sudah keluar dari grafik. Gitu. Gimana? Ya, Bapak tadi kan ini kan ngukurnya free air. Bapak kan bilang ada box. Kan beda Pak ya. Otomatis kan beda Pak ya. Satu. Misalnya speknya di situ 100 dB, anggap aja ya Pak ya. Supaya gampang ya Pak ya. Dia mungkin di 100 dB roll off di 200, anggap aja Pak ya. Ini 200, roll off dia udah turun. Jadi 100 dB-nya itu cuma di 200 gini loh Pak. Anggap aja Pak ya. Ini adalah 100 dB Pak. Misalnya. Terus Bapak cut 80, diangkat di 100 dB. Menurut Bapak gimana? Ya wis Pak, jawabannya itu Pak. Jadi Bapak ngelihat kalau dia misalnya mau cut 80 tapi dia mainnya di 90 dB. Misalnya Pak ya. Ini misalnya 80 Pak. Sorry. Ini anggap aja 80 Pak. 100 ya, tadi permintaannya Bapak 100. Ini 100 ya Pak, anggap aja Pak ya, permintaannya Bapak. Tapi kalau dB-nya 90, akhirnya apa? Pakainya jangan bisa 1 Pak, banyak speakernya Pak. Ngerti maksudnya Pak ya? Jadi dia aman. Ya itulah kenapa konsep liner itu seperti itu tadi Pak. Kan dikerotok wong banyak, ibu-ibu PKK tadi loh Pak. Ngomongnya wakeh jebret, akhirnya dia dengan SPL-nya satu speaker ini kerjanya ringan Pak. Sebetulnya kayak gini misalnya, ini speaker 8 ini nih, speaker 10 ini nih, bisa loh dia tuh sampai 80. Tapi kan anggap aja ini 100 dB, anggap di minus 6 dB, bokat 80, gak apa-apa Pak. Tapi nek bokat, iku ya amblas Pak. Ngerti maksudnya Pak ya? Sampai di sini paham Pak? Saya gak terima gak apa-apa Pak, ngomong meneh Pak. Ya kan ya? Enggak. Ngerti ya? Maksud saya kan di speaker yang branded ya, nah, itu kan sudah jelas data sheet-nya, katakan ring frekuensi sekian sampai sekian. Nah, berarti kan sudah masuk ring frekuensi. Sekarang itu. Speaker brandednya dalam box itu, Bapak kalau beli speaker yang mahal-mahal, contoh Bapak beli ya atau Bapak gitu ya, Bapak mau masang liner gitu ya, Bapak nggak boleh kayak di Indonesia ini, masangin 4 kiri 4 kanan, 3 kiri 3 kanan. Nggak boleh, Bapak harus beli sistem itu yang 8 kiri 8 kanan. Harus beli sistem 12 kiri 12 kanan. Kalau Bapak buka di website, Bapak coba buka, itu Bapak nggak dijualin, speaker 1 berapa harganya. Speakernya langsung 16, iki regone sakmene. Nggak ngecer. Kenapa? Karena sebetulnya permintaannya Bapak itu seperti itu. Bapak, oh ini bisa 80, tak gas 80, amblas speakeriku. Terus kemarin, nggak bisa Pak. Makanya penjelasan saya lebih global bahwa ini Pak. Dia di 90 dB, kenapa mau jadi 100 dB kan per box nambah 3 dB, nambah 3 dB, nambah 3 dB, nambah 3 dB. Akhirnya Bapak goal maksimal SPL-nya misalnya 130 dB. Iya, tapi gak iso satu speaker Pak. Harus banyak speaker. Jadi jangan terkecoh dengan namanya bahwa Anda beli subwoofer.
ini bisa 130 dB. Satu box nggak mungkin, Pak. Bapak kan tadi ngeliat tuh, ada dikasih box sama nggak dimasukin horn, naiknya berapa dB? Masuk langsung 10 dB naiknya. Lah, betul ya Pak ya? Jadi dilihat dulu. Jadi orang itu ngomong, balik lagi ini bahasa marketing. Peak 140 dB. Wih, saya tuh kalau jualan itu ngeri, Pak. Lu ada orang pembeli saya gitu, wih ini subwoofernya 140 dB, berarti aku tunggu sitok aja Mas, wah ini 6, mati Pak, jebol Pak itu Pak. Gak iso, itu peak itu kan ngukurnya apa? Balik lagi ada SK-nya, ngukur pada waktu ini, tadi Ko Alyong bilang bahwa 1 K, 1 K, apa namanya, ping noise itu, sine wave 1 K, metit ini gede tapi ojo suwe, tit suwe cepol speaker yo kan padha ae, Pak. Ngerti Pak ya? Jadi kalau mau ngomong ini 100 sampai sekian ini sekian satu box. Lah, kita kan punya alat ukur. Kita ukur aja kalau 1 bisa enggak 100? Enggak bisa, Pak. Bisa 80 bisa tapi di bawah angka 0 ini, Pak. Paham, Pak ya? Wes. Mungkin tambahan sedikit ya tentang masalah tadi Masnya sudah beli speaker 10 MD40 tapi kok dicoba itu ini main 3W ya Mas, maksudnya Twitter 10 sama SAP ya. Ya selama ini yang selalu saya kalau pas demo itu kok koyok-koyok enggak pernah pakai 4W ya. Jadi lebih banyak ya seperti komposisinya Mas tadi, Twitter 10 inch dan subwoofer 18 inch. Ya seperti kalau lihat di YouTube itu. Jadi saya jelaskan begini, tadi mungkin ada sedikit yang terlewatkan ya di waktu sebuah speaker itu ditodong pakai mic, terus dilihat di situ grafiknya seperti itu bahwa speaker ini punya dua sisi, depan dan bagian belakangnya bawah. Jadi dua sisi itu mempunyai range frekuensi yang tidak sama gitu. Jadi kalau di bawah, yang bagian belakang itu sudah pasti nanti mungkin Pak Michael sekaligus bisa diukur Pak Michael. Ya nanti yang 8 ini nih. Yes. Oh apa 18 ini ya lebih ketoro ya? Boleh. Di yang 18 ini ya. Jadi antara depan dengan belakang itu mempunyai range frekuensi yang berbeda. Jadi di bagian belakang sudah pasti dia frekuensinya lebih rendah. Berapa ke berapa ya nanti melalui alat ukur. Dan kenapa gitu? Sebuah speaker itu harus dibuatkan box gitu. Kalau tanpa box, so pasti ketika itu diukur ya pasti tidak ada sesuatu yang menjadikan dia jadi meningkat. Entah itu SPL-nya, entah juga frekuensi ya. Jadi artinya beberapa frekuensi yang ketika tanpa box itu dia seperti itu dan ketika ada box dan dia akan meningkat gitu di beberapa frekuensi. Jadi yang paling penting menurut saya sebetulnya tentukan gitu ketika kita memilih sebuah speaker komponen dan dari situ meskipun katakan tidak punya alat ukur dan mungkin tidak bisa program Smart Life seperti saya, wong saya itu ya dodol gak ngerti blas, duluan komputer gak ngerti. Cuman ya alhamdulillah artinya saya diberikan karunia oleh Allah itu berupa pendengaran dan dari situ secara feeling dan mungkin kalau punya alat yang namanya signal generator itulah bisa dipakai untuk junang-juning gitu bahwa suara itu sebetulnya di frekuensi berapa sih sebetulnya dia masih bisa ngejar dan tidak bisa ngejar. Yang paling penting adalah pembuatan box seperti tadi Pak Michael bilang. Box itu sangat mempengaruhi pengaruhnya sangat besar sekali. Jangankan box, tadi Twitter aja ketika Twitter tanpa horn dan ketika Twitter dipasangkan horn itu ada beberapa dia yang langsung jadi meningkat termasuk gain-nya juga ya dari secara keseluruhan gitu. Tapi kalau speaker mungkin yang dibutuhkan low, nanti juga akan kelihatan gitu beberapa frekuensi low-nya yang akan meningkat
dikarenakan resonansi daripada box tersebut gitu. Jadi menurut saya ya kayak mestinya harus membuat box yang tepat gitu untuk speaker itu. Kalau sampean dipakai untuk apa? Liner ya? Liner ya. Apa nanti mungkin bisa saya bantu, saya kasih gambar boxnya ya untuk liner ya. Seperti yang selama ini kita pakai untuk demo SBL. Hari ini saya juga ada bawa beberapa sih, tapi cuman untuk box subwoofer, mohon maaf. Kalau tadi umpama ada gitu, tahu kalau seperti ini saya bawakan. Artinya SBL juga akan sangat memperhatikan gitu ketika konsumen seperti dengan gini ya, artinya user itu bagaimana sebuah speaker ini bisa jadi optimal itu karena tidak terlepas daripada box tersebut. Kenapa box itu harus ada lubang pot gitu atau tidak ada itu karena ada berkaitan dengan masalah kebutuhan frekuensi. Dan juga begini, jangan ragu-ragu untuk menggeser frekuensi yang bisa menjadikan speaker ini ketika dia diturunkan sudah tidak mampu, jangan dipaksa dia turun. Yang terjadi nanti kan seperti Pak Michael bilang, oh nggak mampu kok dipaksa yang berodol. Tapi Anda juga harus tahu gitu bahwa pendamping daripada speaker 10 in Anda itu adalah speaker 18 loh. Dan jangan berpikir bahwa speaker 18 untuk sub itu Anda harus mati pada, oh dia main di atasnya itu di 90 saja, enggak boleh dinaikkan itu enggak enak. Enggak, menurut saya enggak boleh saja. Lihat aja sekarang banyak sekali produk-produk luar yang dia linernya tapi cuma 8 in loh, kadang 6 in aja langsung sub itu juga oke. Saya lihat beberapa merek terkenal ya, ada beberapa merek terkenal cuman itu aja di speaker array-nya dia cuma 8 in double, pakai Twitter langsung dibawa dia sub seperti begitu atau ya oke bisa bagus. Artinya jangan ragu-ragu untuk berekspresi ya. Karena apa? Speaker 18 ini itu pastinya yang bagus itu bisa bekerja pada frekuensi yang bawah ya. Anggap saja high passnya itu di 30 atau 35 ya. Ketika digundul gitu saja. Anda nanti mungkin ini kan bertahap ya. 18 ini itu pasti dia bisa merespon di atas 500 loh. Gitu. Jadi kalau umpama katakan mid Anda itu hanya bisa sampai di 300 atau 400, jangan ragu-ragu untuk subnya ya diangkat di atasnya, LB-nya itu dinaikkan gitu. Sambil nanti dirasakan gitu, oh ini pasnya seperti apa gitu. Ya main feeling aja Mas, seperti saya juga seperti itu, enggak duwe alat juga endos ya gitu. Karena audio juga bisa dirasakan meskipun tanpa alat.